ini terangkat. Tidak. Yesus tidak terangkat. Dia naik sendiri ke surga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit. Kebutuhan pokok kami adalah Tuhan. Karena di dalam Tuhan semua ada. Karena itu kami mendahulukan Tuhan lebih daripada yang lain. Kami mengutamakan Tuhan lebih daripada semuanya. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Dialah kebutuhan kami. Yesuslah kebutuhan kami. Di dalam Yesus ada semua apa yang kami perlukan. Tapi kami bukan memerlukan yang lain. Kami membutuhkan Yesus. Karena di dalam Yesus semua apa yang kami perlukan ada. Kami dipelihara oleh Dia sampai hari ini. Kami sehat walafiat. Tidak ada yang kena coronavirus. Tidak ada yang kena sakit penyakit. Lepas dari kutuk. Bebas dari ikatan dosa. Bebas dari kutuk maut. Kami hidup diberkati karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Dia naik untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Kuasa setan sudah dikalahkan, iblis sudah ditaklukkan. Tempat ini dalam perlindungan Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya apa yang kuucapkan menjadi berkat bagi mereka semua. Kuasa si setan sudah dikalahkan. Kami menang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang meriah. Haleluya. Oh, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai. Dahsyat luar biasa. Haleluya. Oh, sampai penuh ya ke belakangnya. Haleluya. Haleluya. Saudara, doa tadi itu beda dengan yang lain ya. Biasanya Anda diam, tapi tadi amin, amin, amin. Arti amin itu, iya kami sudah terima, kami sudah dapat, amin. Benar yang kau bilang itu benar, itu benar. Nah, makanya setiap doa itu diresponi amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Masih ingat dengan yel-yel kita? Haleluya. 3, 2, 1. Bersama Yesus, dikaya, dijagain, dilindungi. Bersama Yesus, kita lakukan perkara berasa. Di dalam Yesus kita dapat menanggung segala perkara. Karena kita yang sayur bagi. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ada orang ya yang komen ya bahwa ini seperti propaganda. Tidak, karena radikal di dalam Yesus itu membuat dunia damai. Haleluya. Tapi kalau radikal di luar Yesus bisa membuat dunia kacau. Kita bukan radikal di luar Yesus.
Kita radikal di dalam Yesus. Yesus mengajarkan kasih kepada orang yang memusuhi kita. Itulah radikal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, luar biasa tadi ya. Semua sudah maju ke depan ya, sudah memuji-muji Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita ke topik pembicaraan karena ini adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Artinya memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita buka dulu di Kisah 1. Kisah 1 ayat 6 sampai ayat ke-8 ya. Kisah 1 ayat 6 sampai 8. 3, 2, 1. Terus terus haleluya, haleluya, haleluya. Saudara baca di ayat yang ke-9 10-nya. Ya. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Iya, selesaikan saja ya. Terus. 3, 2, 1. Saudara, ada dua ayat tadi ya. Ayat 9 dan ayat 11 ini berbicara tentang Yesus terangkat ke sorga. Dan di Alkitab bahasa Indonesia judulnya juga ini Yesus terangkat ke sorga ya. Saudara, banyak orang yang tidak paham ayat ini sehingga tidak sedikit orang yang mengatakan, wah Yesus itu terangkat ya, bukan naik sendiri, dia terangkat. Oke ya, kita langsung ke Lukas lagi. Ini penulisnya Lukas. Ya, kita ke Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-51. Sudah? Kita memberikan pemahaman kepada orang-orang yang tidak paham. Karena banyak orang sok paham tapi tidak paham. Ya, kadang sok paham tapi sama sekali tidak paham ya. Oke. 3, 2, 1. Dan ketika ia sedang Saudara, Bapak Ibu sekalian, Kisah Rasul dengan Lukas ini penulisnya sama ya. Lukas itu adalah seorang dokter. Jadi dia ya tulis aja terangkat, karena ini bukan wahyu yang langsung datang dari sorga suruh tulis begini, bukan begitu ya. Jadi itu kisah nyata yang mereka lihat sehingga ya mereka tulis menurut bagaimana yang mereka pahami ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di ayat yang lain. Kita harus kembali ke nubuatannya. Di dalam Mazmur 68 nubuatannya terangkat atau naik. Di dalam nubuatannya ada beberapa ayat yang mengatakan naik dan tidak terangkat. Ya, Mazmur 68. Baru nanti kita jelaskan ke sini ya. Mazmur 68 ayat yang ke-19. Tapi di Alkitab saya di ayat 20 kalau saya nggak salah. Iya, berarti di ayat yang ke-20 mungkin. Iya, haleluya. Oke, ayat ke-19-nya mana? Iya, oke. Mazmur. Iya, oke. Iya.
ayat 58. Sudah? Benar itu. Tapi ayatnya kok itu. Mazmur 68 atau Mazmur 19? Mazmur 68 ayat 19. Ayat 18 ya di situ ya? Iya, ayat 18. Oke, memang kadang-kadang begitu ya. Oke, kalau di sini ayat 19. Oke? 3 ayat 19 itu ternyata ya. Iya, di situ dibuat 19 ya. 3 2 1. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, kau telah menerima persembahan-persembahan daripada manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, dia Tuhan Allah. Saudara, benarkah ini nubuatan Yesus? Mari kita cek di Efesus 4 ayat 8. Sama enggak ayatnya? Efesus 4 penulisnya Rasul Paulus. Ya, ini pemazmur penulisnya Daud ya. Ya, 3 2 1. Sama enggak? Sama ya. Jadi nubuatan yang di Mazmur 68 ayat 19 dengan Efesus 4 ayat 8 sama. Naik ya. Dia naik membawa tawanan-tawanan, artinya dia naik membawa segala persoalan-persoalan manusia, dosa-dosa manusia dan menyelesaikannya ya. Ya, jadi sudah diselesaikan semua. Nah, baru dia naik. Jadi di sini intinya yang kita mau sampaikan adalah naik, supaya teman-teman kita yang di luar sana nanti yang nonton YouTube bisa paham. Jadi kalau terangkat itu memang seolah-olah dia tidak berdiri sendiri, tidak dengan kemampuannya sendiri, tapi ada pihak lain yang mengangkat dia. Tidak, Yesus naik ke sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, kenapa di Lukas tadi seperti itu? Lukas itu seorang dokter ya, dan dia ya berbicara sesuai dengan yang dia pahami secara rasional, logika. Oh, terangkat karena dia dilihatnya terbang ke atas. Oh, terangkat begitu ya. Tetapi nubuatan tadi itu jelas, Yesus itu bukan diangkat, dia naik sendiri. Haleluya. Ngapain dia diangkat? Selama 40 hari dia berulang kali menampakkan diri kepada muridnya. Ngapain lagi dia harus diangkat? Haleluya. Ngapain dia butuh diangkat? Dia naik sendiri. Setelah dia bangkit dari kematian, ya, berulang kali dia menampakkan diri. 40 hari lamanya dia berulang kali menampakkan diri. Artinya dia Tuhan Allah yang punya kemampuan sendiri tanpa pertolongan kekuatan dari yang lain. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tadi saya senang sekali lagu tadi dirubah. Ia naik, ia naik, ia naik. Dan di kalender bahasa Indonesia juga di situ dikatakan kenaikan, ya. Walaupun dulu pakai Isal Masih, sekarang sudah dirubah kali saya nggak tahu. Tetapi di Metro TV tadi presenternya bilang ini adalah kenaikan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu dia orang Islam atau agama lain, saya tidak ngerti ya. Tapi yang jelas dia mengatakan itu, bahwa ini adalah hari besar, tanggal merah, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat dan luar biasa. Saudara, jadi kenapa ya seorang dokter ini mengatakan demikian? Memang dokter begitu, rasionalnya begitu, saudara. Ya, tapi kalau kita lihat Efesus ini yang ditulis oleh Paulus, Paulus tidak menyaksikan kisah itu. Paulus tidak melihat kisah itu. Walaupun ada 500 orang yang melihat kata Alkitab kenaikan Yesus, tetapi Paulus tidak ada di situ pada waktu itu. Haleluya. Haleluya. Nah, ini Paulus dapat wahyu. Dan dia menyesuaikan wahyu itu dari Mazmur 68 tadi. Ya, bahwa Yesus bukan diangkat, tapi dia naik karena dia adalah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Coba kita baca lagi ayat yang sama dengan ini. Haleluya. Sudah? Haleluya. Di Yohanes pasal 6 ayat 62. Yohanes 6 ayat 62. Sudah?
3, 2, 1. Saudara, Yesus sebelum datang ke bumi ini mengambil rupa manusia, dia di kerajaannya, kerajaan sorga namanya. Ya, saudara, waktu Yesus menceritakan tentang bagaimana penderitaannya nanti, murid-muridnya mulai kelabakan. Kita baca di ayat 59 dan 58. Mulai 58, 59. Oke? Kita baca. 3, 2, 1. Saudara, bagi kita yang nggak paham ini, memang bagi kita ini hal yang biasa. Tapi kita baca coba ayat yang ke 55-nya, supaya kita ngerti dulu. Kita baca 55-nya. Haleluya. Nah, ini yang membuat mereka gemetar. 3, 2, 1. Dalam konteks ini, Yesus sedang menceritakan bagaimana dia nanti akan diadili oleh orang Yahudi dan oleh pemerintahan Romawi, akan disalib. Makanya dia bilang, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Artinya, daging Yesus yang dicambuk-cambuk itu, itulah makanan untuk keselamatan kita. Darah Yesus yang tertumpah di atas Golgota, itulah darah yang berkuasa, yang membebaskan kita dari kutuk dosa. Haleluya. Murid-muridnya down, murid-muridnya gemetar, murid-muridnya takut akan nubuatan yang disampaikan Yesus ini, saudara ya. Makanya kita baca biar cepat di ayat 58-nya ya. Haleluya. Ayat 58. Oke. Lanjut aja ayat 59. Apa yang terjadi? Karena tadi ini sudah dibaca. Ya. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Terus terus Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa Yesus sungguh berkata kepada mereka, adakah pakaian itu membersihkan kamu? haleluya. Jadi saudara, kalau kita tadi baca semuanya, di situ ada ayat yang menceritakan akhirnya banyak murid-muridnya yang meninggalkan Tuhan, yang melarikan diri karena mereka ketakutan dengan nubuatan yang Yesus sampaikan. Jadi tokoh-tokoh di Alkitab, nabi-nabi yang ada di Alkitab maupun yang di luar Alkitab, tidak ada satupun nabi yang pernah menubuatkan tentang kematiannya seperti apa secara detail. Bahkan dinubuatkan oleh Yesus tidak ada yang meleset. Karena memang dia adalah hidup itu sendiri. Amen. Yesus itulah hidup itu sendiri. Makanya dia bisa menceritakan mati itu. Kalau kau hidup itu, kau bisa menceritakan mati. Karena kau bukan hidup itu, kau nggak bisa menceritakan mati. Karena kau tidak punya hidup. Yang punya hidup adalah Yesus. Sebab itu Yesus tahu kapan matinya, karena dia yang punya hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Biarlah lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, iman kita makin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam dia. Dan kita makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, makin gila-gilaan bagi Yesus. Karena tidak ada di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan saudara dan saya selain Yesus Kristus. Dia bukan salah satu jalan, dia satu-satunya jalan untuk orang bisa sampai ke sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita lihat lagi ayat yang selanjutnya yang membuktikan dia naik. Banyak sekali saudara ya. Kita baca di dalam Roma dulu. Haleluya. Roma 10 ayat 6 dan 7. Inilah
ucapan-ucapan orang yang tidak punya iman. Ya, kita baca. 3, 2, 1. Ini ucapan banyak orang. Siapa yang naik ke sorga untuk membawa Yesus? Haleluya. Haleluya. Terus 3, 2, 1. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Iya, ini ketidakpercayaan orang di luar sana. Siapa yang membawa Yesus? Oh, Yesus itu terangkat. Jadi ada yang lebih kuasa dari Yesus, sehingga dia harus diangkat. Bahkan ada yang katakan Yesus diangkat menjadi Tuhan tahun 325. Ini hoax, ini tidak benar. Yesus Tuhan dari sebelum ada apa-apa sampai semuanya ada. Yesus adalah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sekalipun semua orang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, itu tidak merubah ketuhanan dia. Dia tetap Tuhan. Sekalipun Anda tidak percaya bahwa ini warna biru, ini tetap warna biru. Saya agak buta warna ya. Ya, setahu saya ini biru. Haleluya. Oke. Yang gampang, yang saya gampang tahu warna. Sekalipun semua saudara tidak percaya sepatu saya ini hitam, ini tetap warna hitam. Karena memang dia warna hitam. Haleluya. Coba ayat 8-nya apa kata Alkitab? Haleluya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terus next. Ayat 9. Ayat 9. Haleluya. Kita baca. 3, 2, 1. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, waktu Paskah sudah saya jelaskan, waktu dia disalib, dia bilang Eli, Eli lama sabatani. Jadi roh Allah yang tinggal di dalam dia meninggalkan dia. Dia dikubur, roh Allah itu adalah Allah itu sendiri. Roh Allah itulah yang membangkitkan dia. Artinya Yesus membangkitkan dirinya sendiri oleh rohnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Apa perbedaannya dengan roh kita? Kita juga punya roh. Roh kita ini kekal. Walaupun tubuh kita mati, roh kita ini tidak bisa mati. Apa bedanya? Roh kita bukan roh Allah. Roh kita nggak maha kuasa. Roh kita nggak bisa membangkitkan tubuh kita. Tapi roh Kristus itu roh Allah. Dia mampu membangkitkan tubuh Kristus. Kenapa orang cara berpikirnya terlalu ribet ruwet? Karena tidak dekat dengan Tuhan. Sehingga jelimet, membuat orang lain juga jadi pusing mendengarnya. Roh Allah meninggalkan Tuhan Yesus waktu disalib. Karena dia menanggung dosa manusia. Pada hari yang ketiga, roh Allah itu membangkitkannya. Haleluya. Apa sulitnya menjelaskan seperti itu? Jadi saudara, Yesus bangkit sendiri dari kematian. Dan dia bukan diangkat oleh yang lain, tapi dia naik sendiri ke sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita baca lagi, ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat 13. Haleluya. Saya harap agak cepat supaya di YouTube tidak terlalu lama di jedanya. Ayo kita baca 3, 2, 1. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Yesus naik. Selain daripada dia yang turun dari sorga. Dia turun sendiri, dia naik sendiri. Karena dia yang punya bumi dan dia yang punya sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bumi ini punya Tuhan Yesus.
Dunia boleh direbut oleh orang-orang siapapun dia, tapi bumi tidak bisa direbut. Karena bumi adalah milik Yesus. Alkitab tidak katakan engkau suruh menguasai dunia. Alkitab katakan engkau disuruh menguasai bumi. Bumi ini harus dirawat. Bumi ini milik Yesus. Jangan sembarangan nebang pohon. Jangan sembarangan gali-gali. Di sana gali emas segala macam. Jangan sembarangan. Bumi milik Tuhan. Dirawat. Kalau sudah diambil hasilnya dirawat lagi. Kalau sudah ditebang-tebang pohonnya, ditanam lagi. Haleluya. Kalau sudah digali-gali, diambil emasnya, ditanam lagi. Waktu saya pergi ke Kalimantan Selatan ya. Jadi saya mau dibawa ke satu tempat tapi jauh sekali. Ya, kurang lebih 7 jam. Jadi saya udah down duluan ya. Katanya itu karena emasnya diambil semua itu jadi dalam sekali. Ada ratusan meter begitu ya. Orangnya pergi nggak ditutup-tutup itu lubang. Haleluya. Saudara, bumi adalah milik Tuhan. Jangan main-main dengan bumi. Dunia harus kau benci, bumi harus kau cintai. Karena bumi adalah punya Tuhan. Tuhan tidak pernah ciptakan dunia. Tuhan ciptakan bumi. Haleluya. Karena engkau tinggal di bumi, kau harus rawat bumi. Alkitab bilang, kau orang bumi, kau bukan orang dunia. Kau adalah diambil dari dunia, dipindahkan kepada kerajaan anaknya yang terang, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya berharap dan saya berdoa semua orang yang mendengar apa yang saya ucapkan, mereka boleh memahaminya dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena Yesus tidak akan pernah berubah walaupun orang coba merubahnya. Karena dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kalau hari ini kau bisa percaya Yesus, itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan. Tapi kalau orang menolak, orang juga punya hak untuk menolak pemberian Tuhan. Puji Tuhan, Anda tidak menolak, Anda menerimanya. Itulah sebabnya saudara-saudari, Anda sekalian ada di tempat ini karena Anda tidak menolak kasih karunia Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi kalau sekarang kita bisa berkumpul di sini ini karena kasih karunia Tuhan. Dan saya bersyukur kenaikan Yesus Kristus ke sorga pas hari Kamis. Seandainya hari Jumat, mungkin ada yang pulang kampung. Ada yang mudik karena libur panjang. Haleluya. Tapi karena hari Kamis, dia mentok di hari Jumat. Saya bersyukur Tuhan. Saya jam 2 pagi sudah bangun, saudara. Dan saya berdoa, tapi terangantuk-ngantuk. Saya pikir saya harus lawan ini. Karena kalau saya bawa tidur lagi, saya bisa kebablasan sampai jam 7. Saya harus lawan. Saya jam 3 lewat berapa itu ya, jam 4 pagi lari saya. Lari. Jam 4 pagi tadi. Lari-lari kecil, jalan. Jam 5 pagi ada anak kecil panggil saya. Wah, saya udah darah Yesus. Papi. Darah Yesus. Kan gelap. Setelah saya kan nggak mungkin lari dong. Saya datangi dia. Weh, Mordekai. Saya pikir jin. Stop pengajaran jin. Haleluya. Iya, rupanya si Mordekai. Haleluya. Sama si Sadrak. Haleluya. Gak lama lagi saya lihat. Wah, 5 menit kemudian saya lihat. Pah, katanya. Ini lain nih, rambutnya panjang. Apa kuntilanak ini? Darah Yesus. Ternyata itulah istri saya. Haleluya. Ibu gembala. Haleluya. Iya, karena kalau hari Minggu mereka doa paginya itu saudara bisa jam 6. Kenapa? Untuk membuat acara begini, itu Ibu Gembala dan Maria, itu saudara kerja berat. Bangun jam 4, nggak selesai. Iya, mulai hari Sabtu.
Saya heran kerja mereka berdua ini sampai jam 3 sore baru selesai. Entah apa yang dikerjakan. Hampir tiap hari, apalagi pas hari Sabtu. Waduh, saudara, yang saya tahu masak sekian banyak orang ini ada 10 ekor ayam. Kurang lebih. Emang gampang masak 10 ekor ayam? Ini kalau dijadikan warteg, ini udah segini udah cukup luar biasa yang hadir di warteg. Wah, iya kan? Sekarang kamu buka warteg, buka warung Padang. Berapa hari yang makan? 50 orang, itu udah luar biasa. Haleluya. Tapi kenapa Ibu Gembala mau melakukan itu? Saya tahu. Dia tahu. Saya tahu, dia tahu. Bahwa upahnya besar di surga. Berikan haleluya. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Jadi kalau ada orang bilang sudah ada orang naik ke sorga sebelum Yesus, tidak ada. Waktu Yesus berkata, hari ini engkau bersama aku ke Firdaus, bukan ke sorga. Walaupun Firdaus itu sudah tempat kebahagiaan. Ya, jadi belum ada. Yesuslah yang pertama memiliki sorga dan yang pertama dia naik ke sorga setelah dia datang ke bumi menjadi manusia. Dia yang pertama. Haleluya. Makanya dialah Alfa dan Omega. Setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia harus Alfa dan Omega. Dia Alfa dan Omega. Kita mau pergi Alfa, kita mau pulang Omega. Karena apa yang kau lakukan, apa yang kau ucapkan, semua harus kau ucapkan, kau lakukan di dalam nama Yesus. Dia Alfa dan Omega. Haleluya. 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 Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi saudara di Kisah 1 dan di Lukas itu bicara terangkat? Karena Lukas ini saudara, dia seorang dokter. Jadi apa yang dia lihat, dia langsung tulis, oh terangkat dia. Haleluya. Inilah hebatnya Alkitab. Alkitab ini tidak bertentangan dengan sejarah. Kalau ada kitab suci yang bertentangan dengan sejarah, itu bukan kitab suci. Ini tidak bertentangan dengan sejarah. Kenapa? Karena ini ditulis berdasarkan sejarah. Semua kisah nyata, khususnya Injil ya, 4 Injil. Beda dengan Kejadian, itu memang wahyu. Siapa yang tahu 6 hari diciptakan itu dan ini, terus hari ke-7 istirahat, siapa yang tahu? Haleluya. Nggak ada yang tahu. Itu wahyu. Langsung. Itu nggak mungkin bisa bertentangan dengan yang lain. Tapi kalau sejarah itu saudara, itu tidak bisa bertentangan dalam arti, tapi bisa berbeda dalam tulisan. Anda lihat saya dari depan, saya nggak punya rambut di sini. Tapi ada yang lihat dari belakang, rambut saya masih lumayan di belakang. Jadi Randy tulis, Risu Lubis botak, yang belakang tulis lebatnya rambutnya. Haleluya. Haleluya. Jadi sama, orangnya sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda nulisnya. Kitab suci ini khususnya Injil, ini kisah nyata yang ditulis. Haleluya. Jadi tentu cara penulisan ada perbedaan huruf, perbedaan redaksi, tetapi maknanya nggak mungkin berbeda. Pasti benar Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit hari ketiga. Nggak mungkin di Injil lain hari keempat, nggak mungkin. Nggak mungkin di Injil lain Yesus pingsan, nggak mungkin. Nggak mungkin di Injil lain Yesus pura-pura mati, nggak mungkin. Atau diganti, haleluya. Itu hoax. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus tidak disalib diganti dengan orang yang menyerupainya, itu Tuhan pembohong. Tuhan kita tidak pembohong. Kalau dia mau matikan semua orang yang mau menyalibkan Tuhan, itu pada detik itu juga mati. Ngapain harus digantikan ke orang lain? Sekarang saya yang diburon nih, karena kesalahan saya, karena saya menista agama. Misalnya, Yesus kenapa disalib? Salah satunya penistaan agama. Itu dia mengaku Allah. Dia mengatakan ajaran ini salah, ajaran itu salah, ajaran ini salah. Akulah kebenaran dan hidup. Akulah kebenaran itu. Tidak ada lagi yang lain. Di luar aku tidak ada kebenaran. Apakah itu tidak menista dengan ajaran yang sudah ada sebelum Yesus datang sebagai manusia? Dia menista.
Haleluya. Jadi undang-undang penistaan agama dulu sudah dibuat oleh para imam. Haleluya. Kalau di Indonesia ada undang-undang penistaan agama, katanya ini produk Indonesia. No. Karena di zaman imam orang Yahudi sudah punya undang-undang penistaan agama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kenapa Yahudi ditolak undang-undangnya diambil? Haleluya. Kenapa Yahudi ditolak? Kenapa undang-undangnya diambil? Belanda dulu dimusuhin. Tapi undang-undang yang ada sekarang, undang-undang positif 99,9% masih pakai undang-undang Belanda. Oleh karena itu, kita tidak bisa hidup dari diri kita sendiri. Haleluya. Tuhan juga berkata, kasihilah semua orang. Artinya, kau juga perlu orang itu. Haleluya. Jadi negara tidak bisa berdiri sendiri. Jangan ujuk-ujuk mau bom Singapura. Haleluya. Negara ini masih butuh negara lain. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian. Jadi Yesus, dialah yang menciptakan segalanya semuanya. Yesus menciptakan sorga bukan untuk dirinya. Karena dia tidak butuh sorga. Yang butuh sorga adalah saudara dan saya. Haleluya. Saudara sebenarnya tidak memerlukan makan minum. Saudara tidak memerlukan yang lain. Kalau Anda paham. Sebenarnya Anda membutuhkan Yesus. Terus gimana dengan keperluan saya, Pak? Keperluanmu itu ada di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai buat saya. Yang kau butuhkan adalah Yesus. 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 Nanti ada yang komen lagi, Risuli marah-marah. Haleluya. Saudara, saya punya kebutuhan Yesus. Itu sebabnya saya harus taat kepada Dia. Karena Dia pencemburu. Dia cemburu, tidak mau diduakan. Cinta kita harus melekat kepada Yesus. Bahkan kadar cinta kita harus lebih sempurna ke Yesus daripada ke istri dan anak-anak kita. Kalau kita mencintai istri dan anak kita, kita bisa kehilangan Yesus. Tapi kalau kita mencintai Yesus, kita akan mendapatkan istri dan anak-anak kita. Anda paham maksud saya? Haleluya. Kalau kau cari harta, kau bisa kehilangan harta. Tapi kalau kau cari Yesus, hidupmu diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Makanya cari Yesus. Jadi lewat kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita bisa menyadari Dia yang naik ke sorga, Dia turun lagi, Dia naik lagi ke sorga. Apa yang kita dapatkan? Poin pertama, kenapa Yesus bisa naik ke sorga? Karena Dia turun dari sorga, sehingga Dia tahu jalan ke sorga. Dia tidak perlu dituntun oleh siapapun. Dia jalan sendiri ke sorga. Seandainya Pak Tanjung meninggal, dia nggak bisa ke sorga sendiri. Rohnya akan dituntun oleh Yesus. Itu udah kelas kakap. Kalau kelas biasa malaikat aja lah. Ya, walaupun itu tafsir silakan lah ya. Ya, iya. Nggak bisa rohnya pergi sendiri. Ini Pak Tanjung ini kalau mati rohnya pergi sendiri, gentayangan. Bisa jadi gundrowo. Iya, kalau murni jadi kuntilanak. Rohnya harus dijemput. Yesus, Dia pergi sendiri. Haleluya. Haleluya. Itu yang dahsyat luar biasa. Karena Dia datang dari sorga, Dia juga naik sendiri, nggak perlu dituntun. Dia kembali ke sorga. Itu alasan yang pertama, saudara. Haleluya. 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 Alasan kedua, kenapa Dia harus naik ke sorga? Kenapa Dia nggak di bumi aja terus menerus mendirikan kerajaan di bumi? Dia bukan Tuhan politik. Dia adalah Tuhan manusia. Karena kalau Dia Tuhan politik, pasti Dia berpihak kepada partai politik tertentu. Itu sebabnya pendeta tidak boleh bermain-main dalam politik.
Pendeta boleh tahu politik, tapi tidak boleh ikut terjun dalam politik praktis. Haleluya. Jangan badanmu aja yang digendut-genduti, otakmu yang dipakai untuk melayani Tuhan. Tidak boleh. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya waktu di Kisah Rasul tadi murid-muridnya bilang apa? Kapan kau ingin memulihkan kerajaan Israel? Sudah lama kami dijajah oleh Romawi. Kapan kita merdeka, punya bendera? Apa Yesus bilang? Kau tidak perlu tahu kapan waktunya. Tuhan, dia panggil Bapa. Bapa sudah siapkan kapan waktunya. Haleluya. Haleluya. Tapi di ayat 8 dia bilang, kalau Roh Kudus turun atasmu, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ingat, garis bawahi, jadikan status, kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi mulai besok kita doa untuk kepenuhan Roh Kudus. Karena ini hari 40, nanti hari ke-50 pencurahannya. Tapi mulai besok, kami di sekolah Alkitab, kalau tidak kepenuhan Roh Kudus, tidak dikasih sertifikat. Sekalipun nilainya bagus semua dalam pelajaran apapun. Tapi kalau tidak kepenuhan Roh Kudus, tidak dikasih. Karena kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah datang dalam nama Yesus. Disitulah pribadi Yesus itu. Haleluya. Itu sebabnya dia bilang, aku tidak tinggalkan kau yatim piatu, aku datang lagi. Haleluya. Itu bukan bilang dia datang nanti hari yang kiamat, bukan. Itu dia bicara di loteng Yerusalem, dia akan datang lagi. Makanya Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi saudara, tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Yang pertama, kenapa dia naik sendiri, gak ada yang tuntun? Karena memang dia turun sendiri. Kalau kamu tinggal di mana ya, di Cililitan, kemari tadi sendiri, tinggal di Grogol, kemari sendiri, tinggal di mana lagi, tinggal di Puri, kemari sendiri, ngapain gua tuntun lagi lu pulang? Lu bisa pulang sendiri dong. Haleluya. Semua nabi-nabi dia harus dituntun, baru dia bisa sampai ke sana. Tapi Yesus tidak perlu dituntun, karena dia penuntun. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Siapa pula yang mau nuntun Yesus? Haleluya. Haleluya. Yang pertama saudara, ingat baik. Dia naik sendiri, dia jalan sendiri. Dan yang kedua, apa yang dia buat, kenapa dia harus naik? Kita baca Yohanes 14. Haleluya. Saudara tahu tadi murid-muridnya ketika bicara kematian ketakutan, tapi ketika bicara, kita ulangi dulu. Ketika bicara kematian, tadi ada terlewatkan saya untuk menyampaikannya. Ayat 62. Yohanes 6 ayat 62. Ketika bicara tentang kesengsaraan, murid-muridnya pada takut, lari, meninggalkan Tuhan. Tapi ketika ayat 62, apa yang dia bilang? Apa maksudnya? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana sebelum ia berada? Haleluya. Saudara, inilah berita yang membuat kau bahagia. Seandainya pada waktu itu engkau ada di situ, dia cerita bahwa aku sebentar lagi naik ke sorga, kau pasti bahagia. Dan saya yakin kalau itu yang diucapkan langsung waktu itu, muridnya bahagia. Tapi yang dia ceritakan penderitaan, bro. Penderitaan yang diceritakan nona, nyonya. Haleluya. Bapak ibu sekalian, mereka ketakutan. Makanya di sini dia bilang, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia berada? Ini bicara di mana taktanya. Pasti kamu suka cita dong. Haleluya. Makanya sebenarnya perayaan yang paling bahagia, yang tidak buat kita sedih, ya ini dia. Kenaikan Yesus ke surga. Haleluya. Iya. Tapi kalau bicara kematian,
Iya, kalau kau resapi kau bisa nangis. Tapi kalau kau resapi sedikit-sedikit kau bisa tertawa. Karena bagaimana sengsaranya Tuhan. Tapi ketika dia bangkit, berulang kali dia menampakkan diri selama 40 hari. Dan dia naik ke sorga. Ini yang buat sukacita. Haleluya. Mari kita baca Yohanes 14. Apa yang dia buat untuk kita, kenapa dia harus naik ke sana. Baca ayat 3-nya. Lihat, dia pergi sendiri. Saya tadi nggak kaitkan kaitnya, lupa. Dia pergi sendiri. 3, 2, 1. Pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di tempat di mana berada kamu pun berada. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Dia dituntun atau pergi sendiri? Pakai Google Map atau pergi sendiri? Langsung. Saudara mau ke Bogor aja pakai Google Map. Saya mau ke Ciamis saja pakai Google Map. Apalagi ke sorga. Mana bisa lu sendiri kalau nggak ada yang tonton. Makanya lu butuh Yesus. Lu mau jalan sendiri? Kemana lu mau pergi? Lu buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya ada yang nuntun lu. Kecuali lu Yesus. Lu jalan sendiri. Kok lu hanya sebatas nabi, walaupun nabi 26, 27, 28, 29. Aduh, nggak harus dituntun. Tapi kalau Yesus, dia yang punya sorga. Itu tempat rumah dia. Dia yang buat itu bukan untuk dia. Buat saudara dan saya yang percaya kepadanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Seandainya, supaya orang rasional logika berpikirnya jalan. Seandainya Yesus masuk ke neraka, kira-kira dia merasakan api neraka enggak? Enggak. Haleluya. Jadi di mana ada Yesus di situ surga. Jadi Yesus sebenarnya tidak butuh surga. Loh kenapa dia naik, Pak? Dia mau menyediakan tempat bagimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dia cinta lo, dia cinta kamu, dia cinta saya, dia rela mati, dia bangkit hari yang ketiga, dia naik, dia pergi ke sorga, pergi sendiri, menyediakan tempat bagimu, tanpa undang tukang yang lain, dia yang ngerjakan sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya sepertinya dapat impresi. Saya yakin betul. Tuhan Yesuslah yang menyediakan sendiri tanpa bantuan malaikat. Saya percaya. Dia tidak butuh bantuan tukang-tukang untuk membuat rumahmu. Supaya rumahmu itu spesial. Haleluya. Seandainya saya bisa membuat sebuah rumah walaupun tidak seindah seperti yang dibuat tukang lain. Terus saya katakan sama kau, mana lebih bahagia kau tinggal di rumah ini, apa rumah yang dibuat tukang sana? Kalau kau bilang lebih indah yang dibuat tukang sana, sakitnya di sini, bro. Harusnya kau lebih bahagia tinggal di situ. Karena yang membuat rumah itu adalah gembalamu. Kalau andai kata malaikat yang membuat tempat tinggalmu di sorga, kau tidak bisa bahagia. Loh kok bisa, Pak? Lah cukup ngomong, jadi semua. Bahkan nggak usah ada orang salah artikan ayat ini. Oh kau belum mati, rumahmu belum selesai. Haleluya. Ini hanya bahasa, ini redaksi, bro. Masa Yesus harus buat satu-satu? Rumah Randy dulu. Udah selesai. Mati kok Randy. Masa begitu? Ya udah jadilah semuanya. Kenapa ini ada ayat ini? Ini kan redaksi, makanya kita butuh pewahyuan, kita butuh ilham, impresi, butuh kecerdasan dalam menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya mau bawa Anda ke logika rasional. Karena banyak orang yang bilang begitu. Kenapa Bapak ini belum mati? Rumahnya belum selesai. Masih ditukangi Tuhan. Bahkan ada yang mimpi. Dapat penglihatan. Dia mau mati. Gak jadi mati, turun lagi ke bumi. Karena katanya rumahnya masih ditukangi. Amangoy. Haleluya. Itu mah kesaksian-kesaksian yang kayaknya dibuat-buat lah. Haleluya.
Kalau dia bilang, kau belum selesai tugasmu, pergi lagi ke bumi. Saya percaya. Kalau rumah belum selesai, ya ampun. Dibuat rumah dulu. Baru panggil Pak Tanjung. Berapa orang dalam satu hari meninggal dunia? Berapa orang, saudara? Haleluya. Tuhan kalau mau buat tinggal, udah jadi, semua rumah kita udah ada di sana. Haleluya. Oh Pak, tapi nanti aku kalau nggak setia, iya, ditempati orang lah rumahmu di sana. Makanya setia melayani Tuhan. Seperti ibu tadi ya, setia dia. Haleluya. Ya karena belum ada panggilan di tempat lain. Ada panggilan di tempat lain, ya ke tempat lain dulu. Makanya setia itu artinya walaupun ada panggilan di tempat lain, Anda tetap setia di gereja ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu setia. Haleluya. Untuk gereja aja nggak bisa setia, apalagi untuk Yesus. Kan banyak orang berdalil, banyak orang membolak-balikkan kata. Aku memang nggak setia di gereja, tapi ke Yesus setia. Bohong. Haleluya. Aku memang mengasihi Yesus, tapi aku benci dia. Bohong. Sedangkan yang lihat aja nggak dikasih, masa Tuhan yang nggak kelihatan bisa dikasih? Di gereja aja nggak setia, masa sama Tuhan bisa setia? Haleluya. Kamu pikir di gereja-gereja itu nggak ada uang yang hasil haram? Banyak. Haleluya. Tapi mereka setia di gereja. Tapi belum tentu bisa setia ke Yesus. Apalagi mau setia ke Yesus, saya mak. Setia ke gereja aja belum bisa. Orang setia ke gereja apa? Nah ini. Belum diumum-umumin. Uang untuk beli keyboard tuh gimana itu? Harusnya nggak disampaikan di sini. Nah itu siapa itu namanya? Harus diumumin. Dikasih mereka celengan-celengan itu. Iya, satu hari 3.000, 2.000 celengi. Haleluya. Itu kok setia namanya. Haleluya. Memang di tanganmu itu kau rasa itu kecil. Tapi ketika kau persembahkan, itu di tangan Tuhan menjadi besar. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Jadi sekarang rumah kita semua udah selesai ya. Tempat kita sudah selesai ya. Itu alam roh, saudara. Kok nggak bisa bilang, oh rumahnya dari batu, rumahnya dari berlian, rumahnya dari emas. Itu alam roh. Emas yang di sini ini nggak boleh sampai ke sorga. Nggak ada di bumi. Di bumi pergi ke sorga. Yang sorga datang ke bumi. Jadilah kehendakmu ya Bapa di bumi seperti di sorga. Jadi sorga yang turun, bukan bumi yang naik. Bumi nggak bisa naik ke sorga. Sorga bisa turun ke bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi jangan berpikir nanti kau disambut pangeran, kau disambut bidadari. Jangan berpikir di sana ada emas, di sana ada berlian, di sana ada intan, di sana makan enak-enak. Kau tidak terpikir lagi kebahagiaan yang sempurna. Dia tidak akan lagi memikirkan yang lain karena sudah terlalu bahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dia tidak mikirkan lain lagi. Haleluya. Kenapa saudara? Saya katakan demikian. Haleluya. Nah, ini. Padahal sekarang khotbah kita singkat-singkat loh. Lihat YouTube-nya cuma sejam berapa menit lah ya. Yang kemarin aja sorry belum bisa diupload karena banyak yang lain ya. Itu cuma sejam 16 menit. Sekarang cepat-cepat kok. Tapi lihatlah ini. Haleluya. Haleluya. Kita harus setia. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan kalau sudah selesai, Dia menyiapkan tempat bagi kita. Kita turun bukan artinya tempat kita belum selesai. Tempat sudah selesai. Artinya waktunya aja belum tiba. Semua kita ini dijadwal. Haleluya. Dijadwal siapa yang lebih dulu nanti. Jangan kau pikir karena Pak Tanjung udah 60 lebih, terus dia lebih dulu. Belum tentu. Jangan-jangan yang umur 12 yang lebih dulu. Jangan-jangan umur yang 15 tahun. Karena Tuhan mau panggil siapa saja suka-suka Dia. Karena engkau tidak punya hidup.
Saudara bayangkan kalau kau punya hidup. Sekarang ini punya saya nih. Ambil. Sini. Ambil. Saudara punya saya. Kau nggak punya hidup. Kau hanya punya Yesus. Loh Pak, kalau Bapak nggak punya hidup tapi punya Yesus, kenapa bisa ngomong? Kalau Yesus bilang ngomong. Lah, Lazarus mati 4 hari. Ada hidupnya nggak di situ? Nggak ada hidupnya kan? Yesus bilang hidup nggak? Hidup. Ya udah, kau nggak perlu hidup, kau perlu Yesus saja, butuh Yesus sudah. Nggak usah butuh hidup, butuh Yesus saja. Tidak selai rambut pun hilang gugur dari kepalamu kalau tidak seizin Dia. Berikan sorak-sorai itu. Jadi kau nggak butuh yang lain. Yesus. Jam 2 pagi tadi saya sudah bangun. Jam 4 pagi saya harus keliling karena saya takut kalau khotbah nanti ngantuk. Sudah pakai teori sekarang. Biasanya saya sering khotbah itu ngantuk itu. Saya paksa karena kurang olahraga. Mulai 2 hari ini saya olahraga. Olah roh. Pendeta mana yang bilang ada olahraga dan olah roh? Haleluya. Makanya saudara kalau berdoa itu saudara kita ya maju kena mundur kena. Artinya dua-dua harus dapat. Kalau kau berdoa begini aja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan kau baik. Bagus gak? Bagus. Tapi kau olah roh aja, olahraganya mana? Tuhan Yesus kau dahsyat luar biasa, jantungmu bagus. Haleluya. Karena penyembahan kita bukan diatur dengan liturgi. Kita penyembahan itu dituntun oleh roh. Jadi tidak harus gini dulu, gitu dulu, sujud dulu, bangun lagi, tidak. Itu sebabnya enak di dalam Tuhan. Tadi yang memuji saya lihat ada angkat tangan. Iya, ada yang begini doang. Nah, tapi pastikan jangan waktu angkat tangan ada aroma yang lain. Saya tadi ada cium sesuatu kok bisa masuk ini. Rexona, aduh. Padahal itu pun sudah saya tutup. Ini udah saya buang ini, aduh. Bukan orang nanti berpikir yang aneh-aneh. Saya pernah ya syuting buat YouTube gitu. Di situ ada ini. Gak usah saya sebut. Nah, dia bilang endorse Pak ya, kata aduh. Ya puji Tuhan kalau dapat, orang nggak dapat gue buang aja. Jadi saudara kita sudah siap ya? Sudah siap ya? Karena tempat kita udah siap nih. Ya, jadi Yesus bukan terangkat ya, dia naik ya. Dia naik sendiri. Haleluya. Ngapain dia terangkat-angkat, siapa mau ngangkat dia, ada aja lu. Itu kan judul itu juga ya. Kita baca di Lukas ya. Di Lukas judul itu naik ke sorga, tapi di Kisah Rasul terangkat. Kalau judul ya, judul itu bukan wahyu dari Tuhan. Itu judul itu dibuat oleh Bapak Gereja. Dulu ini tidak ada pasal, tidak ada ayat. Oleh Bapak Gereja dibuatlah judulnya ini, ayatnya yang tidak dirubah. Judulnya disesuaikan dengan ayat-ayat tersebut. Jadi bisa aja orang ya pemikirannya nggak sampai jauh gitu, terangkat aja dah. Padahal di masa kini orang berpikir tambah kritis. Saya ketemu orang yang nggak percaya Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan kan? Dia diangkat ini, terangkat. Tidak, Yesus tidak terangkat. Dia naik sendiri ke surga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ikuti doa saya. Semua. Kutuk kebangkrutan. Kutuk kemiskinan. Kutuk kegagalan. Saya tolak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami terima berkat dari Tuhan. Melimpah-limpah. Tidak kekurangan. Sampai anak cucu kami tidak minta-minta di pinggir jalan. Semua kami dipelihara Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, yang